Assalamualaikum, hai semuanya, ketemu lagi sama Nur. Dan di podcast kali ini Nur pengen ngajak kalian semua ngebahas sesuatu yang wajib banget untuk Nur dan kalian tahu, yaitu tentang parafrase. Sebagian orang atau yang memang udah bergerak di bidang karya, terutama kepenulisan, pasti udah gak asing banget dong sama kalimat parafrase. Tapi sebagian orang lagi pasti asing banget nih sama yang ini, apalagi mungkin malah baru dengar tentang parafrase. Nah, secara garis besarnya, parafrase merupakan tindakan atau cara mengekspresikan tentang apa yang telah ditulis atau disampaikan oleh orang lain dengan menggunakan kalimat kita sendiri agar lebih mudah dimengerti namun tidak menghilangkan makna utama dari tulisan tersebut. Parafrase merupakan salah satu cara legal yang dapat dilakukan untuk meminjam atau menggunakan sumber tertentu terkait ide atau gagasan tanpa harus menjadi plagiat. Pastinya nggak mau kan ya, di saat kita ngebuat suatu karya, misalnya karya tulis, terus karyanya udah kita rilis, udah kesebar nih kemana-mana, ternyata setelah itu kita malah dicap sebagai plagiat. Nggak enak banget dong pastinya. Kemudian setelah itu sulit banget orang-orang bakal percaya karya-karya kita selanjutnya adalah karya orisinil milik kita sendiri. Nah, kali ini Nur pengen ngajak kalian semua untuk belajar bagaimana caranya menghindari plagiarisme dengan teknik atau metode parafrase. Nah, jadi ada 6 teknik menulis efektif yang bisa dilakukan dalam melakukan parafrase berdasarkan panduan OWL Urdu, dan hal ini pun bisa banget dilakukan oleh kalian yang baru berkutat di bidang karya kepenulisan. Nah, yang pertama, bacalah kembali teks sumber yang kita sadur sampai kita memahami benar isi teks tersebut. Jadi dipahamin dulu sampai kita paham, baru oke kita mulai. Kedua, singkirkan teks atau naskah asli tersebut dan tulislah ulang gagasan dalam teks tadi dalam sebuah kertas dengan cara kita sendiri. Ketiga, buatlah daftar beberapa kata di bawah parafrase yang telah kita tulis untuk mengecek dan mengaitkan tentang makna dari naskah asli sebelumnya. Keempat, bandingkan tulisan parafrase yang telah kita tulis dengan naskah aslinya untuk mengecek apakah semua gagasan, terutama gagasan inti, termasuk dan termuat di dalam teks parafrase yang kita buat. Kelima, gunakan tanda petik ganda untuk mengidentifikasi istilah-istilah khusus yang ada dalam parafrase yang kita gunakan. Dan keenam, tuliskan sumber termasuk halaman pada kertas catatan parafrase sehingga nantinya akan mempermudah kita untuk menulis sumber pustaka atau referensi di kemudian hari. Ketika semua langkah tadi udah kita coba, terus pengen ngecek nih kebenarannya udah pas nggak ya, atau masih ada kalimat yang mirip, nah kalian bisa banget langsung cek ke Google Plagiarism Checker. Di situ bakal kelihatan jika ada tulisan kalian yang mirip dengan kalimat aslinya, karena jika ada yang mirip dia akan kasih tanda tulisan warna merah, dan tulisan itu yang harus kalian ganti dan perbaiki. Terus Nur juga pengen ngasih tips nih bahwa kalian tetap harus berlatih secara terus-menerus. Gak perlu yang paling ribet ya, dimulai aja dari yang paling mudah, yang paling dasar. Jadi kalian coba aja dulu membuat parafrasenya dalam bentuk kalimat. Kemudian ketika kalian udah mahir dalam bentuk kalimat, naik tingkatannya menjadi paragraf, hingga nantinya kalian bisa banget untuk membuat parafrase satu artikel saat membuat suatu karya ilmiah. Jadi jangan pernah ragu untuk mencoba atau takut nih gak sesuai ekspektasi, karena kan kita gak pernah tahu akhirnya. Yang penting tetap mencoba, tetap semangat yang sedang berjuang dalam kepenulisan, terus belajar.